Pada video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana caranya melakukan input untuk tindakan medis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan input tindakan laboratorium. Silakan akses data master referensi, kemudian data referensi tindakan, kemudian pindah pada bagian kategori tindakan laboratorium. Nah, untuk menginput datanya, silakan klik tambah data. Kemudian silakan isikan nama pemeriksaannya. Contoh misalnya pemeriksa gula darah lengkap misalnya ya. Gula darah lengkap atau pemeriksaan gula darah lengkap. Kemudian kategori pemeriksaannya Anda bisa pilih misalnya golongan misalnya Anda bisa pilih nanti ya di sini. Ini opsional, kita klik strip juga boleh untuk kategori pemeriksaannya. Kemudian polikliniknya di lintas klaster laboratorium. Biayanya silakan Anda isikan jika memang ada biaya, tapi by default kita isikan 0 saja. Lalu klik simpan. Nah, kemudian setelah melakukan pengisian gula darah lengkap, kita perlu klik ikon mata ini untuk mengisikan di pemeriksaan gula darah lengkap itu ada pemeriksaan apa saja. Jadi sebagai contoh misalnya ada gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam PP, misalnya HbA1c. Nah, jadi kita bisa lakukan input di sini. Cara inputnya silakan klik tambah indikator. Kemudian kita akan input itemnya ini satu persatu. Misalnya gula darah sewaktu dulu. Kita masukkan di sini ya namanya gula darah sewaktu. Kemudian satuannya itu mgdl. Bisa kita kopikan saja mgdl untuk satuannya. Kemudian nilai rujukannya itu misalnya kalau misalnya normal di bawah 200 ya. Berarti nilai rujukannya itu adalah di bawah 200. Kemudian untuk inputannya karena ini adalah text box atau nilai yang bisa diinput, kita pilih inputan bebasnya saja. Oke, kita klik simpan. Kemudian kalau misalnya ada lagi seperti gula darah PP 2 jam misalnya, kita bisa tambahkan lagi ya, tambah indikator. Nama pemeriksaannya gula darah PP 2 jam, satuannya itu masih mgdl. mgdl. Kemudian untuk nilai rujukan bisa kita isi di bawah 140 ya, di bawah 140. Kemudian inputannya bebas, lalu kita klik simpan. Nah, untuk inputannya sendiri ini terdiri dari beberapa ya, ada inputan bebas, nanti kita bisa ketik berapa nilainya. Kemudian ada lagi inputan positif negatif, misalnya untuk pemeriksaan uh, COVID-19 ya. Ini kan nilainya positif negatif, kan saya contohkan ya. Ini kita kembali dulu karena ini sudah selesai untuk pemeriksaan gula darah. Kalau misalnya Anda mau lengkapi, silakan Anda lengkapi. Saya akan kembali kemudian tambahkan lagi untuk misalnya pemeriksaan COVID-19 misalnya. Kemudian jual biayanya 0, kita simpan. Kategorinya bisa kita pilih. Lalu nanti di pemeriksaan COVID-19 kita boleh isikan misalnya COVID-19 ya. COVID ada nggak COVID? Nggak ada. COVID-19 ini misalnya saja. COVID-19 kemudian satuannya itu kita strip, boleh kita strip aja satuannya. Kemudian nilai rujukannya dia yang negatif. Inputannya nanti kita bisa pilih positif atau negatif. Begitu juga nanti ada lagi yang untuk isian normal, tidak normal. Jadi kita bisa pilih drop down gitu ya. Normal, tidak normal, reaktif, dan non-reaktif. Nah, kurang lebih begitu untuk cara input tindakan laboratorium ya. Untuk kode ICD sendiri silakan Anda cari misalnya pemeriksaan COVID-19 ini kodenya berapa. Kemudian eh, kemudian untuk di bawahnya ada kode Loing. Kode Loing ini merupakan pengkodean dari secara nasional ya. Saya tahu saya secara internasional, sorry bukan nasional, internasional untuk mapping data pemeriksaan khusus laboratorium seperti itu. Jadi kita bisa cari kode Loing. Nah, di Kemenkes juga ada kode Loing, Anda bisa pelajari di sini. Kemudian kalau misalnya mau tahu kodenya bisa di sini.
Nah, jadi dia pengkodean internasional ya. Oke, seperti itu untuk karena sorry, kode lowing ini itu penting agar data yang kita input, hasil pemeriksaan lab yang kita input itu nanti bisa terkirim ke satu sehat ya. Jadi syaratnya kode lowingnya harus terisi. Oke, sekian dulu penjelasan untuk pemeriksaan atau untuk melakukan input tindakan atau pemeriksaan laboratorium. Terima kasih.